Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati guru mulia kita semua, Al-Mukarram Yahya, semoga beliau sekeluarga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa berkumpul di tempat yang mulia ini karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang orang yang bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, kecuali dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya Al-Fakir di sini ingin menyampaikan kultum yang bertema tentang pentingnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa salawat adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh para ulama, dikarenakan dengan salawat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat dan bakal diakui sebagai umatnya. Dan salawat adalah ibadah yang sangat bermanfaat dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Bahkan salawat adalah ibadah yang paling gampang dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Akan tapi salawat adalah ibadah yang sangat gampang, cukup dengan lisan saja. Kita bisa sedang menyapu, sedang bermain, sedang bersih-bersih, kita bisa membaca salawat. Sedangkan kalau ibadah seperti sholat, kita harus mempunyai wudhu, harus suci dari najis dan hadas. Sedangkan sholat tidak, maka sholat termasuk ibadah yang sangat gampang. Dan sholawat pun adalah ibadah yang sangat dibenci oleh setan, karena setan sangat susah untuk menggoda umat Islam untuk tidak bersolawat. Karena sholawat walaupun kita dalam keadaan ujub, riya, sombong, sholawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sholawat adalah ibadah yang sangat gampang. Dan sangat rugi jika kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di sini Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kalian tentang 3 keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang pertama adalah nanti kelak di akhirat kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Karena jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka malaikat Jibril akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad dengan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu." Nah, terus jika kita bersolawat lagi yang kedua kalinya, malaikat Jibril pun akan mengulanginya sampai kita berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, maka semakin kenal Nabi dengan nama kita. Maka jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang butuh dengan salawat kita, akan tapi kitalah yang butuh dengan itu. Karena semakin banyak kita bersolawat, kita akan semakin dikenal. Akan tapi jika Nabi Muhammad tidak ada yang mensolawatinya pun, tetap tidak akan turun kemuliaannya. Maka kita butuh dengan yang namanya salawat. Keutamaan yang kedua adalah 1 salawat kita yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 salawatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Satu salawat dari Allah saja telah cukup bagi kita untuk kehidupan kita di dunia, apalagi dengan 10 salawat dari Allah. Itu pun baru sekali saja. Jika kita mengucapkannya 2 kali, 3 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali, 20 kali, maka sampai berapa ribu kali salawat Allah kepada kita. Maka jangan ragu-ragu dan jangan segan-segan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan selawat Allah itu sangat sangat penting bagi kita untuk kita hidup di dunia ini. Maka jangan lupa untuk bersalawat dimanapun dan kapanpun. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah salawat adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan, karena setan tidak mampu untuk menggoda umat Nabi Muhammad untuk tidak bersalawat. Karena sekali bersalawat maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan tidak baik seperti sombong, ujub, ria, salat kita tetap diterima oleh Allah. Tapi jika dengan ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima dan pahalanya pun akan habis. Jika kita sholat beribu-ribu rakaat, terus puasa banyak-banyak, kemudian kita ria, ujub kepada orang lain, maka pahala amal ibadah kita hilang. Akan tetapi jika salawat tidak, salawat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada sebuah kisah bahwa seorang anak dan ayah sedang berjalan melewati gurun untuk pergi ke kota Mekah. Kemudian di pertengahan jalan sang ayah meninggal dunia. Sang ayah adalah seorang pendosa, dan di tengah jalan sang ayah meninggal dunia. Kemudian sang anak kebingungan dan tertidur di tengah-tengah gurun tersebut. Tiba-tiba sang anak bermimpi melihat wajah ayahnya yang sangat hitam, karena ayahnya memang seorang pendosa. Tiba-tiba di dalam mimpi itu sang anak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengusap tangannya ke wajah ayahnya tersebut. Tiba-tiba sang ayah yang awalnya mukanya hitam menjadi putih, terang benderang. Baru sang anak bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengapa ayahku seperti itu? Dan mengapa engkau mengusap wajah ayahku?" Kata Nabi Muhammad, "Ayahmu adalah seorang pendosa, akan tetapi ia tidak pernah lupa untuk bersalawat kepadaku. Maka di akhir hayatnya aku akan datang menolongnya dengan mengusapkan wajahnya yang awalnya hitam menjadi terang benderang." Maka hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah bahwa orang pendosa sekalipun bisa ditolong Nabi Muhammad dengan banyak bersalawat kepada beliau. Apalagi orang yang soleh, yang biasa-biasa saja dan tidak pendosa, maka itu akan lebih daripada itu semua. Maka cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.